Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Syafara dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, yaitu terminologi dan historisasi Al-Quran. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk atau pedoman bagi kehidupan manusia. Sejarah mencatat bahwa pewahyuan Al-Quran secara bertahap memakan waktu selama 22 tahun, 22 bulan, dan 22 hari. Pewahyuan dengan model gradasi memberikan kandungan-kandungan hikmah untuk memperkuat hati Rasulullah. Dan wahyu pertama turun di Gua Hira yang ditandai dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang kedua yaitu Makki dan Madani atau yang dikenal dengan Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah yaitu ayat atau surah yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah dan diturunkan di Mekah. Ciri-ciri Makkiyah yaitu ayat dan surahnya pendek-pendek, banyak menggunakan huruf qasam, dan banyak terdapat kesamaan bunyi. Sedangkan Madaniyah yaitu ayat atau surah yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah dan diturunkan di kota Madinah. Adapun ciri-ciri Madaniyah yaitu ayat dan surat-suratnya panjang-panjang dan banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran agama. Yang ketiga, nasikh dan mansyukh, nuzulul Quran dan asbab al-nuzul. Pengertian naskh adalah menghapus, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapuskan dalil syar'i atau lafadznya. Sedangkan mansyukh adalah dihapuskan, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang dihapuskan dalil syar'i atau lafadznya. Nuzulul Quran yaitu peristiwa penting tentang turunnya Al-Quran. Penurunan Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitun Izzah di langit dunia dan diturunkan berangsur-angsur kepada Rasul melalui perantara Jibril, dan peristiwa-peristiwa disertai dengan jangka waktu 22 tahun, 22 bulan, dan 22 hari. Yang terakhir, asbabun al-nuzul, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau beberapa ayat Al-Quran. Asbabul al-nuzul biasanya digunakan untuk memudahkan para mufassir untuk menemukan tafsir dan pemahaman ayat tersebut, dan digunakan untuk menjelaskan hikmah tentang persyariatan terhadap hukum dan mengkhususkan hukum yang bersifat umum. Yang keempat yaitu ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran yaitu ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagaimana bukti kebenaran risalah Rasulullah. Al-Quran menantang siapa saja baik manusia maupun jin untuk membuat kitab seperti Al-Quran. Namun tidak ada yang mampu. Itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul, sehingga memiliki kelainan tersendiri atau kelebihan tersendiri. Yang kelima atau yang terakhir, rasm Al-Quran. Rasm Al-Quran yaitu ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan khusus dan baik. Para penulis wahyu adalah sahabat yang ditunjuk dan dipercayai oleh Rasulullah. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu Al-Quran mencakup segala hal yang sudah saya jelaskan pada beberapa hal tersebut. Semua yang sudah saya jelaskan memiliki sangkut paut atau relasi terhadap adanya Al-Quran dan hadis. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.